Selanjutnya yaitu humeral propeller atau baling-baling humeral. Terdiri dari latissimus dorsi, pectoralis mayor, dan pectoralis minor. Selanjutnya yaitu humeral positioner atau penentu posisi. Terdiri dari 3 bagian otot deltoid. Selanjutnya shoulder protector atau pelindung bahu. Terdiri dari rotator cuff dan bicep brachii. Ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Oke, lanjut. Oke. Nah, ini ya yang tadi otot-ototnya. Ya, perhatikan di sini. Tadi yang untuk shoulder pivot itu yang mana? Yang pivot itu ototnya apa saja? Halo? Yang pivot apa saja tadi? Izin menjawab, Bu. Ya. Ada trapezius, serratus anterior, terus levator scapula, rhomboid mayor sama minor, Ibu. Oke. Rhomboid, trapezius, nih lihat ya. Rhomboid, trapezius, kemudian levator scapula ya. Mana nih levator scapula, rhomboid, trapezius. Ini semuanya ya yang ada di atas ini ya. Ini porosnya nih. Ya, untuk poros dari scapula ya, jadi yang intinya ya. Terus kemudian untuk yang baling-baling ya. Baling-baling humeral itu ada latissimus dorsi. Mana di sini? Ya. Latissimus dorsi, terus kemudian pectoralis mayor dan pectoralis minor. Ya. Terus kemudian ada yang menentukan posisinya yaitu adalah deltoid. Dan yang terakhir yang sebagai pelindung ya untuk protektornya itu ada rotator cuff sama bicep brachii ya. Oke, lanjut. Masih tak kelihatan. Nah, ini ya. Bisa dilihat di sini. Yang berfungsi untuk sebagai poros. Poros itu apa sih? Tahu poros nggak? Poros itu apa ya? Halo? Ada orang kah di sini? Izin, Bu. Ya. Poros itu kayak titik tumpu kan? Apa? Titik tumpu. Nggak kedengeran saya, maaf. Ya, poros itu kayak titik tumpu, Bu. Oke, titik tumpu. Artinya apa? Jadi? Jadi otot-ototnya berada di satu tempat yang sama. Terus kemudian kalau baling-baling itu seperti apa? Halo? Kalau baling-baling, tahu baling-baling kan ya? Kalau pivot itu karena dia ada di poros pusat ya, jadi dia nanti yang mampu memposisikan skapula itu ya pada posisinya tetap pada midline, terus kemudian dia juga bekerjanya bersama dengan si pelindung ya.
dia bekerja bersama-sama dengan yang berfungsi sebagai protektor tadi ya. Itu fungsi dari si pivoters ya. Itu ada ini pernah dibahas di mana ya saya baca ya, tentang classification and treatment of shoulder dysfunction di overhead athlete kalau nggak salah, di mana itu. Oke, terus kemudian yang selanjutnya tadi ada yang sebagai baling-baling. Siapa yang tahu humeral propeller itu seperti apa? Belum sempat baca tadi berarti ya. Apa? Halo? Seperti gerakan baling-baling pesawat bukan, Bu? Kalau baling-baling pesawat seperti apa ini ya? Maksudnya kayak gimana? Dia itu, Bu, memutar ke depan gitu, Bu. Ototnya ada apa saja sih tadi? Fungsi dari latissimus dorsi untuk apa? Mungkin Bu, Mm-mm. salah satunya untuk aduksi shoulder. Ya, aduksi apa? Horizontal ya. Terus kemudian latissimus dorsi untuk apa fungsinya? Apa? Internal rotasi. Internal rotasi terus? Hanya internal rotasi saja? Internal rotasi kan ada itu subscapularis. Fungsi utamanya untuk apa? Ekstensi sama abduksi juga, Bu. Ekstensi dan Abduksi. abduksi ya. Jadi tadi makanya disebutnya baling-baling ya. Dia yang menggerakkan gitu ya. Sehingga si shoulder itu bisa tetap mobile gitu ya. Terus kemudian ada yang penentu posisi. Penentu posisi itu deltoid. Deltoid itu kan ada anterior, ada posterior, ada middle ya. Dia yang menentukan posisinya. Ya, posisi humerus itu ke arah mana gitu ya. Terus kemudian kalau shoulder protector yang tadi sebagai pelindung tentu saja ya. Ini semuanya bekerja bersama-sama untuk jadi dia tuh enggak berdiri sendiri. Jadi saat kita melakukan gerakan seperti itu ya, jadi ada kerjasama nanti dari semua otot tersebut untuk mempertahankan supaya tetap terkontrol dan tetap pada ininya ya, pada midline-nya gitu ya, pada nggak keluar sampai dislokasi karena mobilitasnya sangat tinggi tadi ya. Terus kemudian nanti juga ada saling tarik menarik seperti itu gitu ya. Jadi nih ya seperti yang digambar di sini ya. Jadi masing-masing tuh bekerjanya itu berbeda-beda gitu ya, tapi sesungguhnya tujuannya tuh sama gitu. Jadi supaya tetap ada di porosnya gitu, tetap ada di tengah gini. Jadi saat melakukan gerakan misalnya abduksi kayak gitu, nah yang aduktornya tuh tetap menarik ke arah middle supaya dia nggak sampai loss gitu ya. Begitupun sebaliknya. Jadi semuanya tuh bekerjanya berintegrasi gitu, nggak sendiri-sendiri. Ya, jadi kalau misalnya makanya disebutnya kalau kompleks bahu ya, bahu itu shoulder kompleks dan rumit gitu ya. Makanya
agak sulit juga tuh kalau saya pernah ini sebetulnya mengajukan untuk EMG gitu ya pada saat abduksi bahu aja, nggak usah yang lain. Itu sebetulnya otot-otot yang lain voltasenya kayak gimana yang ada di dalam sendi bahu itu. Misalnya yang berfungsi sebagai pivot seperti apa, terus kemudian yang baling-baling, yang pelindung, semuanya tuh bekerjanya kayak gimana. Ada peningkatan voltase nggak pada otot-otot itu gitu. Ternyata EMG di kampus tuh cuman bisa yang superficial, nggak bisa otot-otot kecil ya, cuman ada yang di luar. Jadi nggak bisa gitu. Padahal pengennya tuh kayak gitu, termasuk ngetes misalnya yang gampang aja, kayak supraspinatus gitu ya sama deltoid, itu juga rada susah. Terus kemudian apalagi otot-otot yang di dalam subskapularis misalnya kayak gitu, nggak bisa, ya udahlah. Jadi memang terbatasi oleh alat, tapi nanti coba kita cari untuk mungkin di luar sudah ada penelitiannya, kalau yang sudah pernah baca boleh di-share ya. Oke, next mungkin langsung ke otot dan gerakannya, lanjut. Oke, dibaca dulu. Adapun untuk otot dan gerakan kompleks bahu adalah yaitu gerak aktif fleksi berlangsung 3 tahap, yaitu yang pertama tahap 1 pada lingkup 0 derajat sampai 50 dan 60 derajat dilakukan oleh otot yang pertama muskulodeltoid anterior yang dipersarapi oleh nervus axillaris dan radix C5 dan C6. Yang kedua yaitu musculocoracobrachialis yang dipersarapi oleh nervus musculocutaneus dan radix C6 dan C7. Yang ketiga yaitu musculopectoralis major, serabut clavikular. Untuk tahap 2 yaitu lingkup 60 sampai 120 derajat dilakukan oleh otot dan ditambah musculus anterior, musculotrapezius ascendens, musculolatissimus dorsi. Untuk tahap ketiga yaitu lingkup 120 sampai 180 derajat dilakukan oleh otot musculus anterior, musculolatissimus dorsi dan musculo erector spine. Oke, nah ini harus dihafalkan ya. Ini untuk mengetahui kalau ternyata ada pasien yang datang ke kalian gitu ya, terus kemudian ada nyeri, terutama provokasinya dia saat gerakan fleksi bahu, maka kita harus curiga kalau nyeri gerak tuh otot ya. Tapi kita lihat di situ siapa nih? Dilihat pada derajat ke berapa nyerinya gitu ya muncul. Oh ya ternyata cuman muncul di 0 sampai dengan 15 misalnya. Sampai dengan 50. Kita harus curiga. Jangan-jangan otot-otot ini ya deltoid, coracobrachialis dan pectoralis major, tapi yang serabut clavicula ya. Nah, maka untuk memastikan coba kita isometrik terus kita palpasi ototnya. Ya, deltoid anterior kita palpasi. Cara palpasi otot kita harus tahu letaknya dulu. Origoinsersionya di mana, terus kemudian fungsinya untuk apa? Ya. Jadi baiknya kalau palpasi itu pada saat ototnya itu mendek gitu ya. Misalnya kita lakukan supaya dia saat kontraksi gitu kan lebih kelihatan. Terus kita palpasi muscle belly-nya. Kita tekan atau palpasi ada nyeri atau enggak. Ya, kalau memang benar ada nyeri, berarti memang masalahnya ada di otot. Ya, sekarang pertanyaan saya, musculus deltoideus anterior itu origoinsersionya di mana? Siapa yang bisa jawab? Karena ini nanti apa namanya bisa untuk palpasi juga ya. Ibu izin. Ya, silakan.
Ya Ibu, untuk origonya yaitu ada di 3 parts. Yang pertama pars clavicularis yaitu di sepertiga acromial clavicula. Kemudian di pars acromialis yaitu di acromion. Yang ketiga di pars spinalis yaitu di pinggir bawah spina scapula. Kemudian insersionya yaitu di tuberositas deltoideus. Oke, betul ya, ada 3, ada yang pars clavicularis, kemudian scapularis, sama satu lagi pars acromialis ya. Yang tadi yang di pars clavicularis ada di mana? Coba saya mau ngetes yang lain. Coba Nazra Alfasha. Coba disebutkan kembali tadi. Maaf Bu, boleh diulang pertanyaannya? Origonya ada di mana? Deltoid anterior. Ada di mana origonya? Di akromion bukan Bu? Nah, kan berarti nggak menyimak. Padahal temennya baru aja ngejelasin. Ada berapa tadi? Makanya diperhatiin ya. Jangan nyambi-nyambi yang lain. Oke, Wansela Delvia, coba sebutkan kembali. Ya Bu, deltoid. Oke, saya minta waktu untuk ini ya, Zidni, tolong diluangkan waktu untuk pekan ini. Saya nanti akan mengadakan kuis khusus apa namanya origo insertio ya pada shoulder. Gawat kalau nggak tahu ini. Karena nanti kan gimana kalian membayangkan ini masalahnya di sini harus gimana nih palpasinya gitu kan? Kita belum berbicara cara palpasi. Oke, saya akan kasih tugas. Silakan kerjakan sekarang. Tugasnya adalah yang pertama buat video berpasangan dengan temannya, bagaimana cara palpasi otot ya. Sebutkan dulu ototnya, origo insertionya, fungsinya untuk apa, terus bagaimana cara palpasinya. Langsung palpasi berpasangan entah ke saudara atau siapapun. Ini tugasnya individu. Ya, saya mau tahu kalian sudah sampai sejauh mana pemahamannya. Ya, kemudian bukan cuma otot, tendon juga, tulang juga ya, coba dipalpasi semua yang ada di shoulder aja. Sendinya juga sama. Jadi ada tulang, sendi, otot. Otot tuh harus fungsinya ada banyak tadi ya, yang dari mulai origo insertio sampai ke fungsi dan gerakannya dilakukan. Sekarang juga dilakukan karena ada tugas terstruktur kan kalau ini. Saya tunggu nanti tugasnya dikumpul hari ini juga karena kita sampai jam 5. Jam 5 dikirim ke saya ya Zidni. Nanti saya tes. Karena ternyata nggak bisa nih kalau kayak gini, saya mau evaluasi juga. Kalau sebagian besar pada nggak bisa, berarti mau nggak mau kita harus ketemu langsung dan dipalpasi. Ya. Saya ulang tugasnya pada shoulder complex, mulai dari awal palpasi, jelaskan pertama, oh iya shoulder complex itu ada apa saja tulangnya, oke sebutkan satu-satu sambil ditunjuk. Kemudian setelah itu sendinya, nih Bu sendinya ada berapa tadi 8, yang utama 3. Kemudian di literatur lain ada yang menyebutkan 4. Oke, 4 apa saja. Terus kemudian yang pendukung, yang 4, yang lainnya apa? Sebutkan lagi. Kemudian coba jelaskan kembali tentang ini, apa namanya, scapulohumeral rhythm itu kayak gimana?
Sambil dicoret, coba dikasih tanda biar kelihatan eksternal rotasi itu seperti apa. Gitu ya. Jadi semua yang hari ini sudah di ini kan sama Pandi minta dirangkum. Oke, rangkumannya dalam bentuk video saya minta dijelaskan. Terus kemudian tadi kan kita bicara tentang rotasi, spin, glide ya. Coba jelaskan, terus praktekkan ke saudaranya. Ya, kayak gimana? Nih, gerakan apa namanya kalau pada frontal, gerakan yang terjadi adalah abduksi dan adduksi. Oke, abduksi itu gerakan artrokinematiknya adalah gitu ya. Seperti apa? Sambil digerakkan ke saudaranya. Terakhir otot, jadi semua terangkum. Otot saya nggak mau ngulang lagi ini ya, masa origi insersio aja harus ini lagi, itu kan anatomi, kalian katanya dari anatomi dasar kata Bu Iha udah dapet. Ya, jadi masa iya harus balik lagi ke semester 1. Ya, mau balik ke semester 1 apa mau lanjut? Lanjut, Bu. Ah ya, bagus. Kalau mau lanjut buktikan dong. Ya, kasih tahu ke saya. Nih Bu, origonya di sini, insersionya di sini, gerakannya seperti ini, palpasinya begini, gitu. Saya mau lihat nanti. Oke, masih ada waktu 1:30, 2:30, sampai 4:30, berarti 3 jam setengah. Ya, banyak waktunya. Tidak diperkenankan untuk mengerjakan kerjaan yang lain. Ya, jadi semuanya wajib mengerjakan tugas dari saya. Jam 5 langsung kirim ke saya. Nanti saya kirim untuk G Drive-nya. Oke, silakan kerjakan dulu ya. Bisa sampai di sini jelas tugasnya? Ada yang bertanyakan tidak? Jelas, Bu. Iya, Interupsi, Bu. Iya, silakan. Iya, Ibu. Perkenalkan nama saya Prapangesti, Bu. Iya, Mohon silakan. izin sebelumnya, Bu. Boleh minta keringanan waktu nggak, Bu? Soalnya di rumah lagi nggak ada orang, Bu. Maksudnya? Kan emang kuliahnya jadwalnya sampai jam 7, jam 5. Iya, maksudnya maksudnya untuk pengumpulannya. prakteknya. Iya. Oh ya. Yang nggak ada Prapang, oke. Kapan datang keluarganya? Paling pada baru pulang kerja nanti jam 6, jam 7-an, Bu. Nggak apa-apa, nanti berarti dimulai dari jam 6. Yang penting harus hari ini ya. Berarti paling lama 23:59 mungkin ya, Bu? Hah? Gimana? Iya, paling lama hari ini jam 23:59 sebelum jam 24.00. Iya. 23:59. Iya. Ya, boleh. Makasih, Kamu Bu. doang lo ya, kamu doang ya. Interupsi, Bu. Interupsi, Bu. Apalagi interupsi semua tuh kan kalau dikasih kesempatan gitu deh. Ya udah, saya turunkan menjadi 23:59 semuanya. Titik, nggak ada lagi ini ya, nawar-nawar lagi. Habis kalian ditanya pada diam semua kan bingung. Ternyata kalau dosennya yang bercuap-cuap terus, mahasiswanya jadi tidur, nggak masuk. Ya udah kalian sekarang yang aktif. Coba buat videonya kasih lihat ke saya. Biar saya tahu pemahamannya sampai mana. Nanti kalau memang perlu praktek langsung mau nggak mau ya. Karena ini kompetensi dasar. Kalau nggak bisa di sini nanti susah. Ada pasien kalian bingung. Karena palpasi nggak diajarin lagi nanti kalau udah di semester berikutnya. Gitu ya. Cukup, ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada keringanan lagi ya, 23:59 ya. Oke. Karena besok kan kalian juga kuliah. Saya juga banyak kerjaan yang lain, jadi nanti kalau ini waktunya nanti saya minta ke Zidni, sekiranya memang saya lihat gambarannya banyak yang nggak ngerti, berarti harus memang ada pertemuan langsung. Ya, cukup saya rasa jika memang tidak ada yang mau ditanyakan lagi. Ingat ya, saat scapulohumeral rhythm, kasih coretan di situ. Kasih tanda aja. Apakah mau di bagian, tandanya di humerus ya, kaput humerus bagian anterior. Ya, entah kalian mau ngasih titik di, apa namanya, tuberosita, jangan tuberosita, tuberkulumnya aja. Tuberkulum mayornya misalnya gitu ya. Atau kalau susah tuberkulum mayor di yang tuberositas deltoidnya itu kan nanti ada perubahan kalau memang geser. Cukup?
Interupsi, Bu. Apalagi Azkia ya. Mila duluan nggak apa-apa ya. Interupsi Bu, jika nanti pasangannya perempuan gitu kan pakai jilbab ya Bu, bajunya juga ketutup, tandainnya gimana ya Bu? Saya kan perempuan juga. Kamu share-nya nanti apa namanya? Kalau yang memang perempuan harus private, nanti saya kasih G Drive khusus buat ini. Kalau enggak kalian yang buat supaya aman misalnya. Boleh. Supaya nggak bisa diakses. Atau kamu yang buat sendiri, terus kamu kasih linknya ke saya, kan itu lebih enak. Khusus yang perempuan yang memang harus berjilbab ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Maaf Bu, berarti misalnya ditandainnya di baju aja nggak apa-apa Bu gitu, misalkan di belakang punggung gitu. Dibuka. Oh ya udah, terima kasih Bu. Iya, ini kan kita lagi belajar, insya Allah enggak ini ya. Maksudnya kan itu kan memang aurat, tapi kan saya perempuan juga. Ya, dan enggak saya share ke siapa-siapa buat saya mau tahu kamu paham atau tidak, kan gitu. Kalau di baju enggak kelihatan nanti. Ya, palpasi itu enggak pakai baju. Langsung aja gitu, pakai baju ini aja, baju pendek itu, kaos pendek kayak gitu ya yang kelihatan. Ya udah tenang nanti, pokoknya kalian yang pegang G Drive-nya, kalian share ke saya bisa buka aja gitu sama download. Ya, oke, ada lagi? Tidak ada? Ini pada diem, udah nggak ada yang mau ditanyakan atau gimana? Sudah cukup? Ditanya ada pertanyaan, diem. Nggak, udah mengerti atau belum? Diem. Terus sudah cukup? Diem. Bingung saya. Cukup? Izin bertanya, Bu. Ya, boleh, Mila. Iya, Bu, untuk yang tadi tentang materi apa namanya, Bu? Scapulohumeral itu kita kayak nentuin gerakannya, ini derajat segini, gerakannya gini, gitu-gitu, Bu. Iya, betul. Jadi kasih lihat, nih, ini untuk apa sih fungsinya? Ini nanti penting banget buat kalian nanti kalau udah dapet pasien, ini minta pasien itu nanti enggak 0 sampai enggak. Pasien tuh kalian minta nanti coba Ibu lakukan abduksi elevasi. Nah, kita nilai di situ, kita observasi. Kalau kita sudah terbiasa melihat gerakan yang normal itu seperti apa, saat nanti dapat pasien yang mengalami patologi pada scapulohumeral rhythm-nya gitu ya, terjadi reverse misalnya tadi akibat dari kapsulitis adhesif, maka akan kelihatan, akan tahu gitu. Maka harus tahu normalnya dulu, yang fisiologis itu seperti apa. Kalian jelaskan. Makanya saya bilang sarannya nggak pakai baju yang rapi, pakai kaos daleman aja misalnya gitu kan. Terus nanti kan kelihatan tuh skapulanya. Nanti kamu jelasin nih 0 sampai 30 derajat kalau memang punya gonio pakai gonio, kalau perlu 30 derajat tuh segimana. Sambil nunggu orang tuanya datang atau partnernya datang, silahkan buat dulu materinya. Kuasai dulu, jadi pas partnernya ada, kalian langsung praktek gitu ya. Paham ya Mila? Paham Ibu, terima kasih Bu. Ada lagi yang lain? Oke, jika tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya, selamat mengerjakan tugasnya, jangan dianggap beban. Pokoknya kalian lakukan yang terbaik yang kalian mampu gitu. Udah, masalah benar, salah, ya kan kita bukan malaikat. Kalian juga jadi mahasiswa, kalau dosen aja masih bisa salah, apalagi kalian kan gitu. Ya, saya nggak menuntut harus sempurna. Kesempurnaan itu hanya milik Allah kan. Jadi kalian please, yang penting tugasnya sekarang belajar, kerjakan yang terbaik aja. Udah gitu. Nanti kumpulkan sesuai dengan time schedule yang sudah kita sepakati bersama. Setelah itu nanti saya nilai, saya lihat. Nanti ada penilaian tugas, nanti saya store ke Pak Andi. Nanti dari hasil itu bisa kelihatan. Dari 47 mahasiswa, berapa orang yang ngerti, berapa orang yang nggak ngerti. Ya, yang nggak ngerti ya nilainya paling di bawah
70 ya, belum lulus gitu. Berarti kan perlu ada evaluasi lebih lanjut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, nggak ada lagi? Sudah? Cukup itu. Oke, terima kasih semuanya atas perhatiannya. Please jangan dibuat stres ya, dikerjakan. Ya, stres itu menurunkan imun, dibuat happy. Ya, bisa nggak bisa ya udah dijalanin. Kalau nggak bisa berarti belajarnya lebih giat lagi. Kalau ada yang mau ditanyakan ternyata dalam perjalanan saya bingung. Oke, tanya ke saya Wapri nanti ya. Demikian mungkin. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Salam sehat, salam buat keluarga di rumah. Udah foto belum ini? Iya. Nah, lupa kan? Udah foto? Atau belum? Mau foto dulu? Silakan. Boleh dulu. Kalau sudah kasih tahu saya ya. Ya Ibu, sepertinya sudah di SS Bu. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Saya izin live ya. Ya Ibu. Waalaikumsalam, Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Stop recordnya.